Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pada pembahasan kali ini diharapkan nantinya saudara memahami kaedah-kaedah apa saja yang diperhatikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, marilah kita masuk ke dalam pembahasan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kita masuk pada pembahasan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Jadi, pada dasarnya bimbingan dan konseling ini merupakan upaya bantuan untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal, baik secara kelompok maupun individual sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi, kelebihan, dan kekurangan, kelemahan, serta permasalahannya. Dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena dengan adanya BK dapat mengantarkan peserta didik pada pencapaian standar dan kemampuan profesional, akademik, serta perkembangan dini yang sehat, produktif, dan di dalam bimbingan dan konseling ini ada pelayanan dan prinsip-prinsipnya. Oke, apa saja prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ini? Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut Prof. Prayitno ini merupakan salah satu guru besar yang sekarang berada di Universitas Negeri Padang. Beliau adalah guru besar bimbingan dan konseling. Beliau mengatakan bahwasanya prinsip merupakan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi maksudnya di sini adalah prinsip-prinsip BK ini merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, apa saja prinsip-prinsip bimbingan dan konseling? Pertama, itu kita lihat berkenaan dengan sasaran. Jadi, bagaimana prinsip-prinsip ini, sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah individu, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang menjadi sasaran pelayanan ini pada umumnya adalah perkembangan kehidupan individu. Namun, secara lebih nyata, itu merupakan sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian kondisi individu serta kondisi lingkungan. Sikap, tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip ini berkenaan dengan sasaran ini. Apa prinsip dari berkenaan dengan sasaran layanan BK? Pertama, BK melayani semua individu siswa. BK tidak memandang umur, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang suku, agama, status sosial ekonomi. Semua individu siswa dilayani oleh bimbingan dan konseling. Kemudian, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Siswa itu dengan berbagai macam tingkah lakunya itu adalah individu yang unik. Banyak masalah-masalah yang mempengaruhi siswa yang dimiliki oleh siswa. Banyak tingkah laku siswa itu berbeda-beda yang dimunculkannya. Nah, itu semua dilayani oleh BK. Nah, itulah sasaran pelayanan BK. Mereka berurusan dengan pribadi, tingkah laku individu. Apa tingkah laku yang dimunculkan, bagaimana pribadi seseorang siswa, itu yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian BK sepenuhnya memperhatikan tahap dan berbagai perkembangan individu. BK aspek-aspek perkembangan individu itu diperhatikan oleh bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan BK itu harus tahu individu ini lagi mengalami problem apa. Nah, pada problem tersebut kita harus tahu dulu tahap perkembangan individu itu apa.
Jadi itulah yang harus, wawasan seperti itulah yang harus didalami oleh seorang bimbingan dan konseling, karena itu menjadi sasaran pelayanannya. Individu yang pada SMA, dia menjadi orang yang suka mengganggu temannya, menjahili temannya. Nah, orang bimbingan dan konseling itu harus mempelajari, harus tahu tingkah laku yang dimunculkan individu itu kenapa. Aspek perkembangan individu pada tahap itu apa? Pada usia seperti itu aspek perkembangannya apa? Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, bimbingan konseling bisa membantu penyelesaian permasalahan siswa. Nah, itu yang menjadi sasaran-sasaran pelayanan BK. Kemudian memberikan perhatian utama pada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Perbedaan individu ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. BK tidak menganggap semua individu itu sama. Individu ini memiliki perbedaan masing-masing. Individu A itu berbeda dengan individu B. Tentu cara pelayanannya berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi perhatian bagi seorang guru bimbingan dan konseling. Nah, individu ini muncul, datang seorang individu dengan dua orang individu. Nah, kedua orang individu ini memiliki perbedaan. Walaupun dia memiliki masalah yang sama, tetapi dia menjadi berbeda. Bisa dilihat dari tahap perkembangannya, bisa dilihat dari lingkungannya, kepribadiannya. Nah, sasaran yang berkenan dengan prinsip yang berkenan dengan sasaran pelayanan ini, itu adalah yang 4 unsur ini. Bahwasanya BK itu melayani semua siswa. Segi umur kah, tidak membedakan dari segi sosial kah, tidak membedakan dari segi lingkungan, semuanya dilayani. Karena BK for all, BK untuk semua. Kemudian berurusan dengan pribadi, tingkah laku. Itu mereka memiliki tingkah laku yang unik. Itu harus tahu. Saudara seorang konselor dengan daerah Jawa, dengan tipikal yang lembut, muncul individu dengan kepribadian yang dari daerah Medan. Medan ini biasanya bicaranya lebih lantang, dan daerah Jawa ini berbicaranya lebih lembut. Nah, saudara harus mengetahui perbedaan itu. Nah, itu dia dari sasaran pelayanan. Kemudian, berkenaan dengan permasalahan individu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan individu. Itu tidak selalu positif, ada faktor-faktor negatif yang mempengaruhi hal tersebut dan dapat menimbulkan hambatan dalam berlangsungnya perkembangan kehidupan seseorang. Itu bisa menjadi masalah dia. Nah, pelayanan mereka hanya mampu menangani masalah klien yang terbatas berkenaan dengan, pertama, berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial, pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental fisik individu tersebut. Jadi, kalau kita istilahkan KEST, kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Apa yang kita inginkan? Effective daily living atau KES, kehidupan efektif sehari-hari. Jadi, yang menjadi prinsip masalah individu ini adalah yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, sosial, pekerjaannya, atau pengaruh lingkungan tersebut yang mempengaruhi kondisi mental dan fisik individu tersebut. Kemudian apalagi kesenjangan sosial, ekonomi, kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah individu. Dan semua itu menjadi perhatian utama pelayanan BK.
Individu yang datang ke ruang bimbingan dan konseling ini membawa permasalahan yang berbeda-beda. Baik itu permasalahan sosial, pribadi, belajar, karir, agama, keluarga, semuanya menjadi pokok perhatian dalam pelayanan BK. Nah, itu semua perlu ditangani oleh bimbingan dan konseling. Siswa dengan problem pribadi. Apa problem pribadi? Bisa dia memiliki masalah di dalam kepercayaan dirinya. Nah, itu menjadi perhatian bagi bimbingan dan konseling. Apa saja yang mempengaruhi hal dia sehingga menjadi problem tersebut. Karena perkembangan individu ini banyak yang mempengaruhi. Bisa lingkungan, bisa menjadi keluarga, dan hal-hal yang lain itu mempengaruhi dan menjadikan suatu problem yang bagi individu. Problem itu apa? Masalah itu apa? Hal yang tidak diinginkan adanya, hal yang ingin dihilangkan. Jerawat saja yang muncul di wajah itu merupakan problem. Kenapa? Dengan adanya jerawat, seseorang menjadi tidak percaya diri. Nah, itu menjadi problem sehingga muncul KST. Kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Itu menjadi perhatian utama pelayanan BK. Nah, itu prinsip mengenai dengan masalah individu. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan program layanan. Ini meliputi pertama, BK itu bagian integrasi dari proses pendidikan. Program BK ini diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik. Jadi, BK ini bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Makanya BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik. Layanan yang diberikan untuk kelas 1, layanan informasi layanan informasi karir untuk kelas 1 berbeda dengan kelas 2, berbeda dengan kelas 3. Nah, disesuaikan dengan pengembangan peserta didik. Program BK harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Jadi, program BK ini dibuat berdasarkan kebutuhan individu. Maka itulah yang menjadi perbedaan antara guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran. Kalau guru matematik itu selalu mengajarkan pertama itu 1 tambah 1. Baru pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Tidak bisa langsung dari perkalian. Nah, tapi kalau BK itu, yang pelayanan diberikan itu, apa permasalahan yang dibutuhkan, permasalahan individu, apa yang dibutuhkan individu, itulah yang diberikan. Jadi tidak dipatok dalam setiap tahun itu layanannya ini, dan ini. Nah, setiap tahun itu akan berbeda sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, dari mana kita tahunya kebutuhan individu masyarakat atau kondisi lembaga tersebut? Itu dari instrumen yang disebarkan terlebih dahulu atau asesmen yang disebarkan terlebih dahulu. Dengan asesmen yang diberikan ini, bimbingan dan konseling ini akan dengan mudah membuat programnya. Jadi, program bimbingan dan konseling ini ada atau jadi itu berdasarkan dengan kebutuhan individu, sesuai dengan kebutuhan individu pada saat itu. Nah, jadi program BK ini disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Oke, kemudian berkenaan dengan tujuan pelaksanaan layanan. Jadi layanan BK ini ada yang bersifat insidental,
ada yang bersifat terprogram. Bersifat insidental ini apa? Bersifat insidental ini seperti layanan-layanan konseling individu, layanan mediasi, konsultasi, advokasi, itu bersifat insidental. Kenapa? Karena yang dikonseling itu belum tahu siapa. Yang dikonseling itu adalah orang-orang yang seketika memiliki permasalahan. Nah, ada layanan yang bersifat insidental, ada yang terprogram. Kalau yang terprogram ini sesuai dengan need assessment yang sudah kita berikan, kita sudah bisa memprogramkan pelayanan yang bersifat klasikal. Nah, kalau klasikal ini itu sudah terprogram. Kita memberikan layanan informasi pada minggu keberapa, layanan orientasi pada minggu keberapa, layanan penguasaan konten pada minggu keberapa, layanan penempatan penyaluran ini pada minggu keberapa. Itu sudah terprogram. Nah, jadi pelaksanaan BK ini baik yang bersifat insidental maupun terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan ini apa. Tujuan ini diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli di bidangnya. Siapa itu? Adalah konselor profesional, guru bimbingan konseling atau konselor. Guru bimbingan konseling ini atau guru BK adalah orang yang sudah menamatkan S1 bimbingan dan konseling. Kalau konselor ini adalah orang yang sudah menamatkan S1 bimbingan dan konseling plus profesi. Itu dia menjadi seorang konselor. Profesi itu selama 1 tahun. Ada profesi konselor. Jadi BK itu harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalahnya. Jadi tujuan pelaksanaan layanan ini bagaimana nantinya siswa ini harus mandiri. BK membimbing individu tersebut untuk menghadapi sendiri masalahnya. Makanya dalam layanan bimbingan dan konseling memberikan saran itu dihindari. Karena BK ini harus mengarahkan pada bagaimana individu ini akhirnya mampu membimbing diri dia sendiri dalam menghadapi masalahnya. Karena dalam proses BK itu keputusan diambil oleh individu tersebut atas kemauan individu itu sendiri, bukan kemauan atau desakan dari pihak lain atau konselor. Permasalahan individu yang ditangani ini harus ditangani oleh ahli dalam bidangnya yang relevan. Kalau seorang bimbingan dan konseling ini tidak bisa menangani masalahnya atau bukan keahliannya, boleh dialih tangankan ke pihak lain. Dalam tujuan pelaksanaan ini ada prinsip yang juga berkenaan dengan hal ini, di mana dalam bimbingan dan konseling ini perlu kerjasama antara guru BK dengan guru-guru lain, dengan orang tua siswa juga atau dengan lingkungan sekitar untuk menentukan atau untuk membantu dalam menentukan hasil pelayanan bimbingan dan konseling ini. Karena dengan adanya koordinasi dengan guru, koordinasi dengan orang tua, koordinasi dengan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan si klien, itu akan amat menentukan hasil pelayanan BK. Kenapa? Karena dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, individu akan lebih kaya terhadap informasi si klien ini atau si individu siswa ini. Kemudian pengembangan program BK ini ditempuh melalui pemanfaatan dari pengukuran atau penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan BK. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu, mengambil keputusan dan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri. Terlebih dahulu kita harus
punya dulu namanya program pelayanan BK tadi yang disusun berdasarkan asesmen. Dengan asesmen ini atau asesmen kebutuhan ini, kita punya hasil atau kita punya referensi dalam membimbing individu untuk mengambil keputusan. Kita punya referensi untuk membahas permasalahan individu. Kita punya referensi mengenai pribadi individu itu sendiri. Sehingga tujuan pelaksanaan layanan tadi yang poin pertama, individu harus mandiri, itu tercapai. Nah, itu dia dari berkenaan dengan tujuan pelaksanaan layanan. Kemudian prinsip BK di sekolah. Sekolah itu merupakan lembaga yang sosoknya itu sangat jelas ya. Sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang ini dia sudah nampak. Nah, sekarang BK itu ada di sekolah. Nah, bagaimana dalam prinsip bimbingan dan konseling di sekolah ini diharapkan pelayanan BK ini dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, karena sekolah itu kan secara merupakan lahan yang secara potensialnya sangat subur karena memiliki kondisi yang justru dengan adanya pelayanan ini akan membantu tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, bimbingan dan konseling di sekolah ini diharapkan membantu tujuan yang ingin dicapai dari sekolah tersebut atau tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan tersebut. Bagaimana keberadaan bimbingan dan konseling ini sudah jelas ya. BK ini kan merupakan salah satu unsur pendidikan di mana dalam Permendikbud 111 tahun 2014 itu sudah dijelaskan keberadaan BK dalam pendidikan, terutama di sekolah itu. Jadi bagaimana di sekolah ini bimbingan dan konseling ini menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan BK di sekolah ini hanya bisa dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya. Jadi secara prinsip BK di sekolah itu hanya boleh dilakukan atau dipegang oleh orang bimbingan dan konseling. Nah, bukan orang-orang yang bukan dari bimbingan dan konseling. Adalah orang yang dari bimbingan dan konseling yang memiliki komitmen secara profesional, dapat membantu siswa dengan segenap problematikanya di sekolah tersebut. Dan orang itu harus mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder di sekolah tersebut. Nah, itu secara prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Jangan nanti di sekolah tersebut ada orang yang bukan bimbingan dan konseling, dia yang mengampu BK. Nah, kecuali orang tersebut sudah dilakukan pelatihan selama beberapa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat guru mata pelajaran menjadi guru BK. Itu sudah diakui. Tapi kalau bukan orang BK yang mengampu BK, ya itu tidak bagus. Karena akan mereka tidak begitu mengetahui prinsip-prinsip BK itu yang seperti apa. BK itu yang seperti apa. Makanya dalam prinsip BK di sekolah ini menegaskan bahwasanya pelayanan BK itu hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya. Siapa itu? S1 yang tamat S1 bimbingan konseling atau S1 bimbingan konseling plus profesi.
Itulah prinsip-prinsip BK yang berkenan dengan sasaran tadi, berkenan dengan permasalahan tadi, berkenan dengan program, dan berkenan dengan tujuan, kemudian berkenaan dengan prinsip BK di sekolah. Demikianlah pembahasan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Semoga menjadi penambahan wawasan bagi saudara terhadap materi ini bagi pelayanan bimbingan dan konseling yang akan saudara laksanakan, dan menjadi tambahan wawasan tentang kaidah apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditinggalkan dalam kolom komentar atau ditinggalkan dalam grup perkuliahan, sehingga nanti akan kita bahas lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.